Tinggal, welcome back to my channel. Hari ini gue mau mengucapkan Gong Xi Fa Chor ya. Selamat di tahun baru Imlek. Tahun ini kita memasuki tahun baru Imlek 2572. Itu adalah tahun kerbau atau ox gitu ya. Gue sebenarnya tadi gue mau cari boneka kerbau, tapi adanya satu. Jadi ya udahlah, gue bawa aja Mister Ko. Oke. Nah, hari ini gue mau kembali ke education vlog gue, di mana siapa kalian di sini yang bingung ya, apa sih artinya Imlek, apa sih artinya istilahnya Xinjia dan lain-lain, kenapa identik dengan warna merah, kenapa identik dengan warna emas dan lain-lain. Jadi guys, gue menemukan fakta unik yang memang sudah gue persiapkan sebelumnya, karena kebetulan gue juga keturunan Chinese, tapi gue Kristen, jadi kita ya menghargai aja lah gitu ya istilahnya ya, karena kita dimana-mana kita Bhinneka Tunggal Ika. Okay? Nah, yang unik adalah sebetulnya guys, kalau kalian ke China ya, di China aslinya itu atau di Tiongkok itu tidak mengenal istilah Imlek atau Xinjia. Oke? Kenapa? Karena sebetulnya ya, mereka itu kalau bahasa Hokkien itu dia Yinli ya, dia dari Yinli. Ini gue akan cari dulu. Tadi gue sudah search di kompas.com. Arti kata Imlek itu asal kata Imlek itu berasal dari kata Yinli yang artinya itu lunar kalender. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu biasa kita sebut Happy Lunar New Year misalkan kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya bahasa Inggrisnya. Tapi ketika kalian di Cina sendiri, kalau kalian ngomong Imlek itu mereka hampir, mungkin kalau pendatang Indonesia mungkin ngerti ya, tapi kalau orang asli dari China-nya sendiri dan Tiongkoknya itu dia nggak ngerti, karena kalau di sana itu dia menyebutnya adalah Chunjie, di mana itu arti kata dari festival untuk menyambut musim semi. Nah, di Indonesia kan nggak ada musim semi, ya kan? Makanya di Indonesia ini dikenalnya lebih dengan kata Imlek. Lalu kata Xinjia, Xinjia itu dari mana? Menurut ya kompas.com, awalnya kata Xinjia itu dari bahasa Hokkien yang disebut Xincheng ya. Ini tulisannya yaitu XIN, ini pinginnya ya guys, ZHENG atau biasa dibacanya Xincheng. Tapi karena kosakatanya atau logatnya itu susah ya, kalau logat Mandarin atau Chinese itu pinyinya berbeda aja. Kalau di Chinese itu ada 4 pinyin, atau di Mandarin itu ada 4 pinyin yang beda nada, beda nada aja itu artinya udah berbeda. Jadi karena penyebutannya itu berbeda, sehingga bukan berbeda, karena penyebutan itu sulit, sehingga akhirnya orang-orang kita itu menyebutnya sebagai Xinjia dari kata atau bahasa Mandarin Xincheng. Oke? Lalu apa sih sebenarnya arti dari kata Xincheng itu? Xincheng itu dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah bulan pertama yang baru. Jadi itulah kenapa kita biasa sebut itu sebagai tahun baru, cuman tahun baru China. Sama seperti mungkin kalau di Muslim ada tahun baru Hijriah gitu ya. Jadi masing-masing kepercayaan, masih istilahnya ya, mungkin memiliki kalender tahun baru yang berbeda-beda. Jadi itu tadi adalah asal usul dari kata Xinjia. Nah, sekarang yang kedua ya, itu adalah kata Imlek. Jadi ada 3 kosakata yang akan gue bahas di sini, antara Xinjia, Imlek, dan juga Gong Xi Fa Chor, karena itu adalah kata-kata yang sering banget kita pakai untuk merayakan tahun baru Cina ini. Gong Xi Fa Chor ya, gitu istilahnya, Gongxi gitu kan, Gong Xi Fa Chor ya, atau Happy Lunar New Year, atau Selamat Imlek gitu kan istilahnya. Dimana kata Xinjia itu tadi gue udah bilang ya, itu terdiri dari atau berasal dari bahasa Mandarin Xincheng, yaitu yang artinya awal tahun. Nah, kenapa jadi awal tahun? Karena dulu ya para petani di Tiongkok itu merayakan Xinjia itu atau Xincheng itu biasanya itu jatuh di awal tahun. Nah, yang kedua sekarang yang kita bahas adalah Imlek.
Sama seperti yang tadi gue bilang, Imlek ini dia itu dari bahasa Hokkien, In dan Lek, dimana In itu artinya bulan dan juga Lek itu artinya penanggalan. Di awal tadi gue udah sebut, itu sama juga dengan bahasa Mandarinnya ada Yinli, yang artinya adalah kalender bulan atau Lunar New Year kalau di sekarang kita menyebut itu di bahasa Inggrisnya Xinjia atau Imlek itu. Oke? Nah, jadi itu simple banget ya guys ya, antara yang si kata Imlek itu, karena dia terdiri hanya dari 2 suku kata. Nah, sekarang yang paling familiar, yang sangat sering disebutkan pada saat Xinjia adalah Gongxi Facai. Jadi ketika kalian datang ke rumah orang mau dapat angpau, lu mesti ngomong dulu Gongxi Facai, Xinian Kuaile ya. Jadi Gongxi Facai itu apa? Gongxi Facai itu adalah dari bahasa Mandarin juga atau bahasa China juga. Gongxi itu artinya adalah selamat. Oke, Gongxi itu artinya selamat, dan Facai itu artinya adalah semoga banyak rezeki. Jadi Gongxi Facai adalah selamat, semoga kamu tahun ini punya banyak rezeki. Oke, karena itu berhubungan dengan itu, itulah artinya kenapa kita sering banget nih secara tradisi nih, kalau Xinjia kita pakai baju merah, lalu kita suka sediakan itu makanan itu manis-manis ya, piala atau apa gitu ya, nastar yang isinya nanas, lalu permen, itu sering banget makanan wajib, mie ya yang harus disediakan saat tahun baru Imlek. Kenapa? Karena itu adalah sebagai ungkapan atau doa supaya selama setahun ke depan kehidupan kita itu cerah ya. Dengan warna merah itu melambangkan cerah, kejayaan dengan emas, dan juga penuh dengan hal-hal yang manis dengan coklat, permen, dan juga panjang umur, selalu diberkahi dengan simbol mie ya atau noodle itu. Nah, itulah yang sedikit silsilah yang bisa gue ceritakan tentang Xinjia atau Imlek ini atau Lunar New Year. Oke? Nah, gue di akhir kata ini gue berdoa semoga kalian, bagi kalian yang merayakannya atau yang tidak, semoga tahun baru Imlek ini bisa membawa kita jadi lebih baik. Karena sekarang show-nya lagi show kerbau, gue berharap kita semua dapat berkah, dapat berkat yang memang segede kerbau yang gendut dan juga besar ya kan. Buat dengan adanya pandemi ini, semoga buat kita jadi lebih bersyukur lagi, dan buat yang kehilangan kerjaan juga semoga kita bisa jadi lebih sukses lagi sesuai dengan arti-arti yang sangat baik untuk Xinjia Gongxi Facai itu. Oke? Sampai sini dulu sedikit penjelasan gua mengenai tahun baru Cina ini. Semoga buat yang belum tahu ini bisa membantu, yang udah tahu semoga kalian semua diberkati. Oke? Terima kasih udah dukung vlog gua, dan thank you for watching. Jangan lupa untuk dukung gua terus, jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel Friska Dewi. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Jangan lupa komen, like, share, and always think smart. Bye-bye.
Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.